Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Mas Andra mau tanya, saya kan mau cuti gitu loh, visa habis bulan 8, tanggal 31. Visa habis. Terus saya mau bulan 8, tanggal 31. Oke, terus? Saya pengennya tuh cuti bulan 5, tanggal 26 bulan 5 sampai 17 bulan Juni. Itu masih bisa nggak ya? Ya, yang penting sampean balik sebelum visa habis. Oke. Berarti di Indonesianya aman, Pak? Nggak masalah kan? Ya nggak masalah kan, visa sampean masih ada. Mau balik lagi ke Hong Kong. Oh, soalnya saya hubungin agenku, dia ngomong takutnya nggak dipermasalah di Indonesianya mau masuk Hong Kong gitu. Tuh, makanya bingung. Mbak, Ya, jadi kalau sampean balik ke Hong Kong, tapi visa sampean masih hidup, sampean nggak ada masalah. oh, Kuncinya itu oke, aja. oke. Yang terpenting sampean sama majikan itu deal-dealannya cocok. Oke. Paham nggak? Itu peraturan. Jadi kalau visa masih jalan, Paham. visa masih hidup, sampean pulang ke Indonesia, terus balik ke Hong Kong pada saat visa masih hidup, itu tidak masalah. Kecuali ya kan. Sampean balik Indonesia, balik ke Hong Kong, visa sampean habis terus balik jelas dicegat. Oh, Terus, paham. Nah, terus kenapa agent sampean itu nggak mau sampean cuti, ya kan? Ya. Ya karena sekali lagi dia pingin belani majikane. Bisa paham nggak? Paham. Tapi dia juga tahu saya mau renew lagi gitu loh. Nah, Makanya tadi bingung. Iya, ya jangan bingung. Oke, paham. Sampean Jadi jangan udah. bingung. Sampean harus tahu prinsipnya. Prinsipnya itu sampean harus tahu. Iya kan? Oh, iya. Prinsipnya kalau Iya. visa masih hidup ya sampean silahkan balik. Tapi gini, kalau misalnya sampean renew menjelang sampean finish, pada saat pulang Indonesia masih proses, jangan balik Hong Kong dulu sebelum visa sampean yang baru turun. Nah, visa yang baru turun itu kalau majikan ngirim surat atau memproses ulang renew-nya, proses renew-nya sampean itu udah masuk. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, rata-rata kadang-kadang agent itu nyuruh sampean cutinya itu setelah visa turun. Dimajikan sampean visa barunya turun, biasanya disuruh cuti, biasanya begitu. Iya. Tapi pada dasarnya sampean cuti sebelum visa sampean habis itu tidak ada masalah, dan memang harusnya cuti itu diselesaikan di tengah-tengah saat visa kita belum habis. Bisa dipahami nggak? Bisa, paham. Sampean mau nanya apa lagi? Oke, paham. Sudah, itu saja. Terima kasih banyak, Mas Andro. Oke, siap. Oke, teman-teman semua ya. Sekali lagi ya, kata-kata agent itu berpengaruh. Sekali lagi, kata-kata agent kepada teman-teman semuanya itu sangat berpengaruh. Makanya kalau agentnya itu punya cara berpikir, ya ibaratnya tidak terlalu memahami peraturan atau memihak salah satu pihak, tidak berbicara di tengah, itu fatal akibatnya. Nah, untuk mengetahui bahwa agent itu berpihak pada peraturan,
atau berpihak pada tata aturan, itu kalian yang harus mengerti peraturannya. Agar kalian tahu apa yang dikatakan agent itu benar apa enggak. Jadi tidak semua agent, sekali lagi saya bilang, tidak semua agent itu memahami tata cara dan peraturan. Maka dari itu, ada faktor-faktor di mana bahwa masalah itu muncul. Karena yang pertama, saya bilang yang pertama, kita sendiri yang belum tahu dan belum memahami duduk persoalan peraturan itu. Terus kita minta tolongnya ke agent, tanyanya ke agent, karena orang yang memproses kita itu wajar, itu ya nggak salah. Nah sekarang tinggal bagaimana agent itu memberikan pandangan, memberikan penjelasan. Nah sedangkan rata-rata agent ketika memberi penjelasan sama sampean, no have time, tidak punya waktu, tidak ada input masukan uang kepada dia, sehingga dia tidak bisa memberikan penjelasan secara detail. Nah ini yang menjadi kendala. Belum lagi agent ini juga nggak keliru, agent itu juga nggak salah kalau dia membela majikan, karena dia dapat uang dari majikan. Ya kan, bonusnya adalah ketika dia ada majikan baru. Kalau renew, nah mereka nggak dapat. Jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang jawab yang mau renew, tapi kembali lagi saya tidak berbicara semua agent begitu. Tapi kalian sendiri yang harus memahami bagaimana karakter agent terhadap kalian, bagaimana fast responnya agent kepada kalian, dan kenapa agent itu tidak fast respon, gitu loh. Ya kalian harus tahu sendiri, gitu loh. Karena tugas agent itu hanya menghubungkan kalian dengan majikan. Selanjutnya terserah kalian berdua. Nah itu loh konsep agency, itu konsepnya begitu. Jadi tidak semata-mata dan semerta-merta agent itu akan memberikan penjelasan yang bagus, yang konkret, yang nyata, sehingga akhirnya menemukan solusi. Nah, itulah makanya tumbuh kembang konten kreator itu dari itu. Kalau zaman dulu kita bicaranya organisasi, zaman dulu NGO, yang kita punya masalah kita datang, dan itu pasti nggak dikontenin. Kalau hari-hari ini sudah muncul konten-konten kreator yang mencoba memberikan solusi. Ya itu kembali ke diri kalian sendiri-sendiri. Apa kalian mau belajar? Ketika kalian mau belajar dan mengerti tata aturan dan peraturan yang jelas, maka nggak penting juga ada konten kreator, nggak penting juga ada organisasi, nggak penting juga ada NGO. Tapi karena pemahaman kalian terhadap bentuk dan aturan ini sangat minim, sehingga gampang panik, gampang khawatir, gampang bingung bagaimana ini seperti apa. Karena memang tujuan kalian datang ke sini itu bukan belajar. Tujuan kalian ke sini adalah mencari uang. Setelah uangnya didapat ya sudah, ngapain bingung-bingung mikir. Jadi seperti itu teman-teman. Teruslah berpikir, teruslah bersemangat, dan teruslah belajar gitu loh. Dan ada beberapa anggapan di mana pada saat orang konten memberikan jawaban, memberikan solusi, kata-kata orang-orang itu, kata beberapa manusia-manusia itu meninabobokan, memanjakan teman-teman. No, buat saya tidak. Ya, sekali lagi buat saya tidak, karena saya memahami prinsip memberikan penerangan, memberikan secercah lilin kepada orang yang sedang merasa kegelapan, itu bagian dari pahala. Ya, membagi sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu sudah ada, tapi teman-teman nggak mau ngambil pengetahuan yang sudah ada karena terlalu banyak prosesnya, terlalu susah dipahami. Nah, ketika ada konten kreator yang memberikan pemahaman sesuai dengan jalan berpikirnya teman-teman, ya itu sah-sah saja. Sekali lagi, tetap semangat, tetap belajar, dan terima kasih sudah menelpon saya dan membuat saya harus terus belajar, membuat saya harus terus menambah pengetahuan karena banyak-banyak pertanyaan dan masalah-masalah muncul. Itu aja. Sekali lagi, ketika kalian bertanya kepada saya bukan berarti kalian tidak, kalau dikatakan orang kalian itu bodoh, no. Tapi kalian bertanya kepada saya adalah kalian ngajak ngobrol, ngajak berbicara, ngajak berdiskusi, yang hasilnya, yang endingnya dan yang kesimpulannya kembali keputusan ke kalian masing-masing. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.